saya Aisyah Rotayun, NIM C2401 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 58. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai makanan ikan, yang mana makanan ikan ini merupakan salah satu materi di praktikum biologi perikanan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih makanan itu? Jadi, makanan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya nih. Selain itu, dikenal juga ada kebiasaan makan atau feeding habit, yang mana merupakan tingkah laku ikan saat ia mengambil dan mencari makanannya. Nah, di perairan itu ada nih ikan-ikan yang aktif makan selama 24 jam dan juga ada ikan yang aktif dalam memakannya itu tidak sebanyak 24 jam. Nah, periode atau saat-saat ikan aktif mencari makannya ini selama 24 jam tersebut dikenal dengan feeding periodicity. Nah, tipe makanan yang biasa ditemukan itu ada plankton, nekton, bentos, dan juga ada detritus. Berdasarkan jenis makanan yang telah disebutkan tadi, ikan ini nantinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, omnivora, dan juga karnivora. Nah, dengan kita mempelajari kebiasaan makanan ini, kita itu dapat mengetahui ketersediaan makanan ikan di wilayah ikan tersebut tinggal. Kita juga bisa mengetahui jenis makanannya, dan kita juga bisa melihat kualitas serta kuantitas yang dimakan ikan tersebut. Nah, pada analisis data pada makanan ikan ini, kita dapat melakukannya dengan 4 cara nih, yaitu dengan cara volumetrik, cara gravimetrik, jumlah, dan juga perkiraan dengan persen. Yang mana metode volumetrik ini dilakukan dengan mengukur volume isi alat pencernaan dari setiap individu ikan. Lalu ada gravimetri. Nah, sama nih caranya dengan volumetri, tapi bedanya gravimetri ini dilakukan dengan mengukur berat isi alat-alat pencernaan yang nantinya dinyatakan dalam bentuk persen. Selanjutnya ada metode jumlah. Pada metode jumlah ini dilakukan dengan menghitung organisme yang ada di usus ikan satu persatu. Dan yang terakhir ada metode perkiraan tumpukan yang dengan persen, yang mana metode ini dinilai tidak terlalu teliti karena kalau misalkan metode ini digunakan pada ikan-ikan kecil, itu akan tidak terlalu terlihat. Jadi lebih direkomendasikan dilakukan pada ikan-ikan yang besar. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan pada analisis ini. Yang pertama, ada indeks propendens atau indeks bagian terbesar. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi kebiasaan ikan. Yang kedua, ada penentuan luas relung yang berguna untuk mengindikasi bahwa makanan yang dikonsumsi oleh ikan itu ada banyak banget macamnya atau beragam. Yang ketiga, ada tumpang tindih. Tumpang tindih ini terjadi ketika ada 2 atau lebih ikan memakan makanan yang sama. Jadi semakin besar nilai tumpang tindihnya, semakin besar juga makanan ikan yang dimakannya tuh sama nih antara 2 ikan ataupun lebih. Dan yang keempat, ada panjang usus relatif. Perbedaan panjang usus ikan ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik makanan ikan. Dan yang terakhir, ada indeks isi lambung, yang mana indeks isi lambung ini menunjukkan banyaknya lambung ikan yang terisi oleh makanan. Pada praktikum makanan ikan ini, prosedur kerjanya itu dimulai dengan mempersiapkan usus dan lambung. Kita keluarkan dari botol jar yang sebelumnya itu usus lambung ini kita awetkan dengan formalin pada pertemuan pertama. Dan selanjutnya kita pisahin nih antara usus dan lambung. Kita bisa gunain pinset ataupun kita gunain gunting untuk memisahkannya. Yang ketiga, kita harus menimbang berat lambung. Setelah kita dapatkan nilai berat lambung, selanjutnya kita timbang juga nih berat antara lambung dan usus. Selanjutnya kita dapat mengeluarkan isi makanan yang ada di lambung dan juga yang ada di usus dengan cara kita kerik isinya. Dan kita belah dulu, baru kita kerik isi makanannya sampai semua makanan yang ada di usus dan di lambung ini bisa keluar. Lalu kita setelah semua makanan keluar dari usus dan lambung, kita bisa timbang makanannya ini. Setelah didapatkan, kita encerkan makanannya ini dengan aquades dengan perbandingan 1:4. Jika berat yang
berat isi makanan ikan yang kita dapatkan 1, berarti kita butuh aquades sebanyak 4 mili, karena perbandingannya itu 1:4. Selanjutnya kita amati isi makanan ikan ini dengan mikroskop dengan 3 ulangan. Setiap ulangannya ini kita amati dengan 5 lapang pandang. Terus setiap lapang pandangnya ini kita dokumentasikan. Lalu kita lakukan identifikasi apa aja makanan ikan yang kita temukan. Misalkan nih, kita di lapang pandang pertama kita menemukan sisik, mungkin jika ikannya itu karnivora, atau di lapang pandang itu kita ketemu fitoplankton, zooplankton, itu kita identifikasi dan kita catat pada sheet kelompok. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat lebih memahami tentang materi makanan ikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!